Masih deh? Sudah? Sarapan anak-anak pagi ini ada susu ya buat Coco Crunch. Masih deh? Sudah? Lagi? Kurang nambah lagi ya. Terus ini nasi goreng pakai piring deterjen. Hadiah deterjen sama ini sosis. Oke. Dulu ini pokoknya kemarin udah masak satu, udah dimakan. Hari ini mudah-mudahan banyak yang masak ya pokoknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitri Yanti. Dek Dina pakai sepatu sendiri, pinter. Tadi udah sarapan dek ya. Bawa bekal juga. Bekal apa nek? Tadi isinya nasi goreng. Nasi goreng sama sosis. Sarapan paginya pakai tadi Coco Crunch sama susu. Ya. Salam mama. Assalamualaikum. Dadah. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini diawali dengan rutinitas aku di pagi hari. Tadi aku tayangin menu sarapan pagi ini. Karena masih ada nasi semalam, jadi aku bikin nasi goreng aja. Tapi nggak nyeplok telur, aku cuman goreng sosis untuk teman nasi gorengnya. Sesuai dengan requestan adik Gina. Kalau kakak Gali tadi nggak sempat sarapan sama sekali, jadi dia bawa bekal langsung nasi gorengnya sama sosis ya. Sementara adik Gina itu masih sempat sarapan, jadi adik Gina tadi sarapannya Coco Crunch sama susu ya. Untuk nasi gorengnya sama sosis itu buat bekalnya di sekolah. Tapi tetap ya anak-anak aku kasih uang jajan karena siapa tahu nanti di sekolahnya itu ada iuran. Atau juga misalnya mereka pengen jajan karena ngeliat teman-temannya. Alhamdulillahnya di sekolah anak-anak itu aku nggak begitu khawatir ya dengan jajanan sembarangan. Karena penjual jajanan itu nggak bisa berjual bebas di sana. Jadi di sana itu hanya ada kantin sekolah saja. Walaupun kadang ada juga sih penjual jajanan yang sekali-sekali itu parkir di luar pagar sekolah. Cuman anak-anak udah aku pesenin supaya nggak jajan di luar sekolah. Paling aku itu ragu sama kakak Gali ya. Karena kan kakak Gali itu hobinya makan. Jadi kalau ngeliat ada jajanan di luar sekolah, khawatirnya nanti ya mudah tergiur ya. Mudah ngiler gitu. Tapi ya mudah-mudahan aja penjual atau jajanan yang ada di kota kami itu semuanya aman ya. Oh iya, pagi ini aku sempat belanja ke pasar tradisional, habis uang Rp63.000. Aku beli udang Rp30.000 harganya seperempat kilogram. Kemudian beli pepaya satu buah harganya Rp10.000. Beli juga tomat ya harganya Rp5.000. Kemudian beli tempe Rp5.000. Dan kemudian membeli bawang putih serta bawang merah Rp10.000. Dan ada lagi beli cabai rawit ya harganya Rp3.000. Kalau untuk sayur-sayuran yang aku cuci ini adalah sisa yang ada di kulkas ya. Ada kacang panjang sama sedikit sayuran seperti oyong. Kemudian tadi ada jagung muda 1 buah. Kemudian ada juga terong 2 buah. Nah untuk sisa sayuran itu nanti hari ini mau aku masak. Kemudian ada juga di kulkas sisa stok cabai merah. Jadi kalau yang dibeli tadi itu adalah cabai rawit 3.000 untuk campuran cabai merah ini ya.
Jadi semua cabai merah ini nanti mau aku bikin sambal aja, sekaligus buat stok besok. Habis nyuci sayuran tadi, ini aku mau lanjut masak tempenya. Jadi tempe ini aku bagi dua ya. Walaupun ini yang ukurannya kecil atau yang 5 ribuan, tapi tetap aku bikin sambalnya setengah bagian aja. Jadi setengah bagiannya itu mau aku goreng. Karena yang makan sambal itu cuman aku sama Pak suami. Dan kebetulan juga sambal yang aku bikin ini super pedas karena aku campur dengan cabai rawit tadi ya. Nah ini aku lanjutin buat motong pepaya. Aku dahulukan dulu untuk membersihkan pepaya dan memotong-motongnya karena mau aku masukin dulu ke dalam kulkas. Supaya nanti pas makan siang ini keadaan pepayanya udah dingin seger ya. Dan lanjut setelah aku motong-motong pepaya ini aku masukin kulkas dulu. Aku lanjut buat goreng tempe. Nah ini aku mau goreng dulu tempe yang buat sambal terlebih dahulu. Dan sambil nunggu minyaknya panas, aku mau siapin dulu tepung untuk tempe gorengnya. Oh iya, aku mau sapa-sapa dulu untuk Bunda dan semua yang baru menemukan channel YouTubeku atau baru berkunjung ke channel YouTube ini ya. Aku ucapin salam kenal. Jangan lupa dukungannya selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku Fitrianti79_ atau Fitri_home. Nanti linknya bakal aku cantumin di description box ya. Nah aku minta maaf kalau di belakang backsoundnya itu ada suara anak-anak ya yang sedikit agak rame. Padahal aku itu dubbingnya di dalam kamar ini ya. Jadi anak-anak itu pada di depan TV sama ayahnya. Tapi suaranya tetap kedengeran ke dalam sini. Nah alhamdulillah ini tempe buat sambalnya udah matang dan aku mau sisihkan dulu ke dalam wadahnya karena aku mau lanjut dulu buat goreng tempe tepungnya ya yang setengah dari tempe tadi. Nanti setelah goreng tempe ini baru aku lanjutin untuk bikin sambalnya karena ini kan untuk memanfaatkan minyak bekas menggoreng tempe yang tadi ya. Aku sengaja pakai minyak sayurnya itu enggak terlalu banyak ya karena aku khawatirnya nanti kalau aku simpan di wadah penampungan sisa minyak itu aku suka lupa makainya. Pas ingat mau dipakai itu baunya udah tengik. Makanya ini aku penggunaan minyak sayurnya aku sesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Jadi nggak terlalu kerendam gitu kalau goreng-goreng tempe atau menggoreng yang lainnya. Oke, baiklah. Setelah menggoreng tempe ini, minyak bekas menggorengnya itu aku bagi menjadi dua bagian. Sebagiannya itu nanti buat bikin sambal tempe, dan sebagian laginya ini aku gunakan untuk bikin gulai udang kacang panjang. Nah, jadi udang ini adalah requestan adik Gina. Kemarin beberapa hari yang lalu, aku itu kan gak sempat masak ya, jadi beli buat menunya. Aku beli tumisan kacang panjang yang dicampur dengan udang kecil-kecil gitu. Dan ternyata Dek Gina itu suka banget dan makannya lahap banget. Dan dari kemarin itu, Adek Gina itu minta masakin udangnya. Dan karena aku baru sempet pagi ini ke pasar buat beli udang, makanya baru sempet dimasakin. Nah, seperti biasa, kalau aku masak udang, itu suka aku tumis-tumis dulu sebentar, sampai bau wanginya itu keluar dan sedikit berubah warna. Karena kalau misalnya mentah-mentah, langsung dicemplungi ke dalam kuah santan atau ke dalam tumisan, itu baunya kurang harum ya, jadi dia agak sedikit amis. Walaupun sebetulnya udangnya udah kita kasih garam sama udah dikasih jeruk nipis. Oke, karena udangnya itu udah harum, baunya udah berubah warna juga, langsung aku masukin bumbu yang udah aku halusin. Dan aku halusin bumbunya tadi nggak pakai chopper atau blender, tapi aku pakai ulekan, karena bumbunya cuman sedikit ya. Setelah bumbunya matang dan berbau harum, baru aku masukin kacang panjang yang udah dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah, kacang panjang yang tadi di video awal aku cuci, itu aku gunakan sebagian aja ya. Jadi sebagiannya itu nanti buat direbus.
Oke, ini aku tumis-tumis sebentar supaya kacang panjangnya agak setengah layu. Kemudian baru nanti aku kasih dengan sedikit air supaya bumbu-bumbunya itu nggak gosong. Nah, ini aku habis ambil tutup panci ya supaya nanti lebih cepat matang. Ini aku sempat kelupaan kasih garam sama gula pasirnya. Jadi aku tambahin dulu sebelum aku nambahin santannya. Seperti biasa aku gunakan santan instan dan kebetulan juga ada santan sisa bekas aku memasak kemarin. Jadi masih ada sekitar setengah botolan. Jadi aku mau masak hari ini ya supaya nggak lama-lama disimpan di kulkas. Nah, hari ini itu aku happy banget karena masakan aku ini itu cepet banget habisnya ya. Jadi kalau biasanya aku masak itu buat sekali makan ya, untuk makan siang aja, kemudian pas malam itu harus cari menu yang lain atau misalnya harus cari tambahan menu ya supaya anak-anak itu nggak bosen. Tapi pas aku masak ini itu anak-anak tuh bisa sampai beberapa kali ngulang makannya. Ya biasalah emak-emak ya, kadang yang bikin happy itu biasanya hal-hal yang sederhana. Kayak seperti ini, masakan cepat habis itu udah bikin bahagia ya. Alhamdulillah ini udah selesai gulai udang kacang panjang ya. Ini aku taruh di atas meja makan. Yang satunya itu wadah berisi tempe goreng tadi. Jadi sekarang tugas aku itu tinggal membuat sambal tempe. Sebetulnya nggak hanya bikin sambal tempe ya, tugasnya belum selesai, belum ngebersihin panci, kuali, kemudian peralatan-peralatan yang kotor seperti chopper ini, ulekan. Masih ada ya tugasnya, tapi kalau untuk hal masaknya udah cukup ya. Ini aja yang aku masak, 3 menu, ada sambelnya, ada sayurnya, dan ada lauk pauknya. Belum ngelap-ngelap kompornya sama top table-nya. Nah biasanya aku itu sambil numis-numis gitu sambil ngelap-ngelap seperti ini ya. Walaupun nggak terlalu bersih tapi lumayan ya. Untuk sementara itu udah sedikit agak berkurang minyak percikan dari kita menumis. Nah untuk lebih seringnya aku itu kalau selesai masak itu nggak langsung mencuci peralatan yang kotor ya. Kebanyakan itu aku istirahat dulu sebentar. Karena kalau langsung ngebersihin semuanya itu kayaknya udah capek banget. Jadi aku juga butuh istirahat sebentar. Nanti kalau udah kembali lagi tenaganya baru aku lanjutin untuk ngebersihin peralatan-peralatan yang kotor. Kadang juga pulang kerja baru aku bersihin. Pokoknya yang penting udah menunya udah masak aja dulu itu udah cukup. Jadi jangan sampai ngerjain tugas rumah tangga itu kita terbebani atau harus maksain diri itu enggak ya kalau aku. Nah ini aku udah siapin botol kaca untuk nyimpen sambal ini karena sebagiannya mau aku masukin toples kaca itu ya karena mau aku simpan di dalam kulkas buat besok. Dan ini sisanya yang sedikit itu aku buat sambal hari ini. Ini sengaja cabai gilingnya tadi aku sisain gak terlalu banyak ya. Karena tadi kan aku pakai cabai rawit jadi lumayan udah pedes gitu. Khawatir juga nanti misalnya kakak Gali mau nyicip sambal tempenya. Jadi kalau dia gak terlalu pedes anak-anak bisa juga makan. Nah, kiranya sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga ada hal yang bisa diambil manfaatnya ataupun bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wow, itu ada udangnya, sambal tempe. Tidak banyak tapi pedas ini. Tempe goreng, jadi nggak dibuat sambal semua biar anak-anak bisa makan. Udah deh, pepaya yang udah dimasukin kulkas tadi udah dingin. Terus ini nunggu matang. Ini belum pada matang. Mungkin sebentar lagi, nah ini udah agak matang nih.